Salam jumpa sahabat tani dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi bagaimana caranya melakukan peremajaan pada pohon kakao yang sudah tidak produktif. Jadi jika di kebun milik sahabat ada pohon kakao yang sudah tidak produktif lagi atau batang utamanya sudah rusak karena usia, atau mungkin ingin menggantinya dengan bibit unggul yang lebih unggul dalam bentuk sambung pucuk atau tempel samping. Sahabat tani tidak perlu membuang atau membunuh pohon kakaonya. Cukup lakukan seperti yang saya lakukan ini. Pertama, untuk mempermudah tunas tumbuh, lakukan penebangan pada batang induk seperti yang saya lakukan. Jadi ini batang induknya saya sudah tebang. Saya pasang-pasak ini karena tunasnya yang saya pilih ini agak miring sehingga saya luruskan. Jadi cukup ditebang seperti ini. Nantinya dari bangkal bawah ini akan tumbuh tunas-tunas muda yang baru. Nah, sahabat tani tinggal melakukan seleksi kepada tunas-tunas muda yang dianggap paling baik. Nah, ketika sudah menemukan tunas muda yang dianggap paling baik, itulah yang dipelihara seperti yang saya lakukan. Jadi tunas-tunas yang lain itu dibuang, dan tunas yang kita anggap paling baik, paling sehat, itulah yang kita pelihara seperti ini. Nah, setelah seperti ini bisa kita lakukan sambung pucuk pada tunas ini, sehingga nantinya tunas ini akan menjadi pohon kakao yang lebih unggul, sama dengan pohon kakao sambung pucuk yang banyak dibudidayakan sekarang. Nah, bagaimana caranya untuk melakukan sambung pucuk pada pohon kakao seperti ini yang kita sudah remajakan seperti ini? Nah, ikuti terus video saya. Dan jika video ini bermanfaat, mohon bantuan sahabat tani untuk mendukung channel saya dengan cara like, subscribe, dan komen agar channel ini bisa berkembang dan bisa memberikan informasi-informasi bermanfaat di seputar pertanian. Nah, ikuti caranya. Saya akan tunjukkan bagaimana caranya melakukan sambung pucuk pada tunas pohon kakao yang kita sudah tebang seperti ini. Oke, adapun bahan yang kita butuhkan untuk melakukan sambung pucuk ini antara lain, pertama kita membutuhkan plastik es untuk nantinya kita melakukan penyungkupan. Kemudian yang kedua, kita menggunakan pisau okulasi, bisa berbentuk silet, cutter, atau apapun itu. Ya, kebetulan di sini teman-teman saya punya pisau bedah pemberian dari teman. Kemudian kita membutuhkan entris dari bibit yang unggul. Saya kira untuk memilih entris ini tidak perlu saya tunjukkan lagi karena sudah cukup banyak tutorial tentang bagaimana memilih entris yang baik, pastinya dari benih yang unggul. Kemudian kita butuh plastik, tali plastik untuk mengikat nantinya. Oh ya, saya sengaja memilih tali rapia karena menurut pengalaman saya, salah satu kunci suksesnya tempel atau sambung pucuk itu dari pengikatan. Jadi saya memilih tali rapia karena menurut saya ini yang bagus. Kemudian yang berikut kita membutuhkan pisau gunting pemotong. Ya, jadi ini bahan-bahan dan alat yang kita butuhkan. Kita masuk dalam cara melakukan sambung pucuk. Ya, baik sahabat tani, langkah awal yang kita lakukan adalah kita memotong entris. Setelah kita menentukan berapa mata tunas yang kita akan gunakan. Jadi di sini saya mencoba menggunakan 1, 2, 3 mata tunas saja. Ya. Setelah itu kita bersihkan, kita rapikan.
tapi jangan sampai mengenai mata tunas. Kita rapikan seperti ini. Setelah itu, dengan menggunakan plastik es yang kita sudah sayat atau kita sudah iris, kita lakukan pelilitan terlebih dahulu. Ya, kita melakukan pelilitan, tapi jangan sampai mata tunasnya ini tertutup. Ya, jadi kita lakukan pelilitan, tetapi jangan menutupi mata tunas. Ya, jadi kita lilit, tapi jangan sampai menutupi mata tunasnya. Setelah itu kita kunci dari bawah. Jadi model entrisnya seperti ini. Langkah selanjutnya kita lakukan penyambungan pada pohon kakao. Jadi ini adalah pohon kakao yang akan kita sambung. Ini saya beri pasak karena pada saat saya merapikan tunas ini kurang lurus, sehingga saya bantu dengan pasak seperti ini. Kita lepaskan dulu. Kita lepaskan ikatannya. Kita lepas juga pasaknya ya. Nah, setelah seperti ini, kita lakukan pemotongan pada batang atas dari tunas ini. Ya, caranya seperti ini. Kita potong saja. Lalu kita lakukan pembelahan pada bagian tengah. Kita lakukan pembelahan pada bagian tengahnya. Dan kita juga menyayat entrisnya membentuk sayatan lancip. Kita sayat pada kedua sisinya sampai membentuk mata kapak seperti ini. Jadi nanti bentuknya seperti ini. Setelah itu kita masukkan ke dalam sayatan pada batang atas. Ya, usahakan kalau pada batang bawah atau entris ada salah satu yang lebih besar, maka usahakan salah satu sisinya ini bersentuhan ya. Salah satu sisi kulitnya saling bersentuhan. Nah, setelah kita masukkan entris ke dalam batang bawah ini, lalu kita lakukan pengikatan. Nah, ini saya katakan tadi bahwa saya lebih memilih tali rapia karena salah satu kunci sukses dari sambung pucuk ini adalah pada pengikatan. Kadang-kadang kalau kita menggunakan plastik itu menyebabkan bagian sambungan itu menjadi basah karena keringat dari
plastik itu atau uap dari plastik itu yang mengakibatkan sambungan kita menjadi busuk atau terserang jamur. Nah, kalau sudah seperti itu maka hampir 99% sambungan akan mengalami kegagalan. Karena menurut pengalaman saya, sambungan jenis apapun, apakah itu kakao atau durian atau apapun juga, itu sangat tidak menyukai kalau terjadi penumpukan air pada sambungan ini. Nah, sehingga saya lebih memilih tali rapia agar tidak terjadi basah. Nah, setelah ikatan kita anggap sudah cukup kuat, maka langkah berikutnya adalah kita lakukan penyungkupan. Kita lakukan penyungkupan pada sambungan kita. Ini perlu kita ikat di bagian bawahnya supaya sungkup kita ini tidak terlepas. Jadi kita ikat supaya sungkupnya tidak terlepas. Jadi seperti ini sahabat tani. Jadi model sambungan kita seperti ini. Dalam waktu 2 minggu atau 14 hari, kalau ini berhasil, maka pada entris ini akan muncul tunas-tunas hijau. Akan muncul tunas hijau dan itu menandakan bahwa sambungan kita berhasil. Nah, nanti